Hai, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, hari ini benar-benar hari yang kadang hujan, sebentar panas. Tapi adik-adik, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan sudah memberikan kita hari-hari yang indah, matahari tetap bersinar, burung-burung tetap bernyanyi untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini Lause juga mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Baik itu matahari, baik itu cuaca yang baik maupun cuaca yang tidak baik. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bapa telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bapa telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Wah, Tuhan itu baik adik-adik ya. Oleh karena itu, mari sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu bersama dengan kami, selalu memberkati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mau memulai sekolah minggu kami, Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau dimanapun kita berada, seperti adik-adik, mungkin adik-adik ada di rumah, Lause mungkin ada di gereja, atau Lause ada di kerjaannya Lause, atau Lause lagi keluar, lagi mengendarai mobil, motor, ataupun apapun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mau adik-adik ada dimanapun, atau Lause ada dimanapun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Seperti yang lagu ini ceritakan. Kiri kanan kita ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita mau menyanyikan pujian, kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita nyanyi sekali lagi. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu muji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri
Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Nah, adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kenapa Tuhan selalu bersama dengan kita? Karena firman Tuhan ada di dalam hati kita. Karena kita selalu mengingat firman Tuhan di dalam setiap yang kita lakukan. Saat kita berjalan, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita belajar, dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat akan firman Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Tahu gayanya ya? Ayo pakai gaya dengan Lause. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, Lause mau kenalin nih, nama Lause Lemuel. Sekarang Lause mau ngajak kita untuk bisa duduk diam di tempat kita masing-masing. Kita duduk yang tegak, kita siapkan Alkitab, dan siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause mau adik-adik untuk memperhatikan apa yang Lause ceritakan ya hari ini. Ayo, sebelum itu kita berdoa dulu. Lause ajak kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami boleh memuji nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengarkannya dengan baik, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jadi adik-adik, Lause mau tanya deh, kira-kira kalau kita lagi ngomong dengan orang lain, kita pasti mau diperhatikan bukan? Kita pasti mau dengarkan dengan baik-baik oleh orang yang kita tuju. Kita juga pasti tidak mau kalau orang lain tidak memperhatikan kita. Kita juga saat sedang berbicara dengan orang lain, kita juga pasti mau orang lain memperhatikan kita. Nah, begitu pula dengan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ingin kita untuk bisa mendengarkan, mengerti, dan melakukan apa yang dikatakan. Jadi adik-adik, Lause sekarang mau adik-adik semua memberi perhatian dan mendengarkan baik-baik apa yang akan dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mau mendengar dan mengerti firman Allah dan melakukan serta menaati apa yang dikatakan. Yuk, sekarang Lause ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Lause bacakan untuk kita semua. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Adik-adik, kita sudah belajar dalam minggu-minggu sebelumnya bahwa Yesus saat masih anak-anak sudah mengerti, mengasihi, dan menaati firman Tuhan. Kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa Yesus menggunakan firman Allah itu ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Hari ini kita akan pelajari sesuatu yang lain mengenai Yesus dan firman Allah. Nah, tadi kita sudah membaca Matius 4 ayat 23.
Dan adik-adik perhatikan dengan baik. Lausa akan bacakan lagi untuk kita semua. Setelah itu Lausa mau mengajak kita untuk melihat dua hal yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus mengajar orang banyak dan berkhotbah tentang kabar baik Kerajaan Allah. Jadi menurut adik-adik, mengapa sih Yesus mengajar dan mengkhobatkan firman Allah itu? Jadi yang pertama, Yesus mau mengajarkan dan memberitakan firman Allah itu supaya orang banyak itu tahu tentang pengampunan dosa dan bagaimana cara mengasihi dan menaati firman Allah. Yesus mau orang banyak itu memperhatikan dengan seksama apa yang Yesus ajarkan kepada mereka karena firman Allah itu penting buat orang banyak itu. Lalu yang kedua, Yesus mengajarkan firman Allah di mana-mana. Ia mengajar di sinagoge, tempat orang Yahudi pergi dan membaca Alkitab dan berdoa. Ia mengajar firman Allah pada waktu ia pergi dari satu desa ke desa yang lain. Ia juga mengajarkan firman Allah ketika ia duduk di kaki bukit dengan murid-muridnya dan untuk murid-muridnya. Dan ia juga mengajarkan firman Allah ketika ia mengunjungi teman-temannya di rumah mereka. Dan juga Yesus mengajar di tepi pantai. Yesus mengajar orang-orang mengenai apa yang dipercaya tentang Allah dan bagaimana mempercayai serta menaati Dia. Dan orang-orang itu mendengarkan kepada apa yang ia katakan. Bahkan sesudah kematian dan kebangkitan Yesus pun, Yesus tetap mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Allah. Adik-adik, kalau saja kita kembali untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah masing-masing ya. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa pada hari Yesus bangkit dari antara orang mati, dua dari murid-muridnya berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Di saat mereka berjalan, mereka membicarakan tentang kematian Yesus. Mereka berdiskusi tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi kepada Yesus ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, dan hal yang lain. Sementara mereka berjalan dan berdiskusi tentang apa yang terjadi kepada Yesus, datanglah Yesus dan berjalan dengan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati dan tidak mungkin ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Tapi Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian percakapkan bersama sementara kalian berjalan?" Nah, dua orang murid itu menjawab, "Kami berbicara tentang Yesus. Belumkah Anda mendengar 3 hari yang lalu ia disalibkan? Dan tadinya kami berpikir bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan." Suara mereka menunjukkan hati yang hancur. Suara mereka menunjukkan mereka penuh dengan kesedihan. Hati mereka tidak ada pengharapan. Dan pengharapan mereka sudah hilang ketika tahu bahwa Yesus sudah mati. Yesus mendengarkan perkataan mereka ketika mereka menceritakan kisah mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Betapa bodohnya kalian dan betapa lambannya hati kalian untuk mempercayai apa yang telah dikatakan oleh para nabi." Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu tidak percaya kepada firman Allah. Mereka tidak ingat tentang janji Allah kepada mereka. Sekarang Lausa akan bacakan Lukas pasal 24 ayat 27 buat kita semua. Adik-adik dengarkan dengan baik-baik. Nanti Lausa akan tanya nih. Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi adik-adik, apa yang dilakukan Yesus untuk menolong kedua murid yang bersedih itu? Ya, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan Alkitab tentang dia. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih, Yesus menjelaskan firman Allah kepada orang-orang itu, yaitu bahwa perjanjian lama bercerita tentang dirinya, juru selamat yang dijanjikan itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai ke Emmaus, mereka meminta dia untuk makan bersama mereka. Dan sementara mereka makan bersama, tiba-tiba Allah membuat mereka menyadari, mereka tiba-tiba sadar bahwa yang berjalan bersama mereka dari tadi itu adalah Yesus. Yang berjalan bersama mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Kemudian Yesus meninggalkan mereka. Mereka tetap bergirang,
Hati mereka telah bersuka cita karena mereka tahu bahwa mereka telah berbicara dengan Yesus dan mereka tahu bahwa Yesus telah hidup. Nah, adik-adik, ini seperti kita mendapatkan hadiah yang kita nanti-nantikan. Kita seperti mengharapkan sesuatu yang kita andaikan dan akhirnya kita dapat. Tentu hal itu membuat kita senang dan bersuka cita. Dan itulah yang dirasakan oleh dua orang yang berjalan ke Emmaus itu. Hati mereka tidak lagi muram dan sedih. Hati mereka mulai penuh dengan pengharapan. Hati mereka penuh dengan kasih dan kegembiraan. Dan ada sukacita dalam hati mereka. Mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk memberitahu murid-murid yang lain tentang apa yang telah terjadi. Dan benar kata mereka, Tuhan sudah bangkit. Sekarang mereka mengerti dan mempercayai firman Allah. Yesus mewartakan dan mengajarkan firman Allah. Dan ia ingin agar umatnya melanjutkan untuk mewartakan dan mengajarkan firman Allah. Ayo adik-adik, kita buka Markus 16 ayat 15 dan melihat apa yang Yesus katakan sebelum ia meninggalkan dunia ini untuk kembali ke surga. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, jadi adik-adik, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk dilakukan? Ya, Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Mereka disuruh pergi untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Mereka disuruh untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Adik-adik, Yesus hidup di dunia ini juga menaati dan memperhatikan apa kehendak Bapa kepadanya. Yesus menaati untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu memberitakan kerajaan surga dan menebus manusia dari dosa agar manusia dapat menerima keselamatan yang selamanya di surga. Yesus menerima hukuman, Yesus mendapat penderitaan agar manusia bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Murid-murid Yesus mempercayai dan menaati firman Allah. Mereka pergi kemana-mana bersama dengan Yesus dan memberitakan serta mengajarkan firman Allah. Mereka dengan sukacita mengabarkan Injil kemanapun mereka pergi. Nah, adik-adik, Lose senang karena Allah telah memberikan kita pengkhotbah dan guru-guru sekolah minggu agar kita semua boleh mendengarkan cerita tentang Yesus. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apa yang dapat kita lakukan untuk memberi dukungan kepada mereka ini? Nah, adik-adik, kita bisa mendengarkan baik-baik pada waktu mereka membacakan dan menjelaskan firman Allah, seperti yang tadi Lause minta kita untuk melakukan bersama. Kita bisa duduk diam, memperhatikan dan mempersiapkan telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman Allah. Dan kita juga bisa berdoa untuk mereka. Kita berdoa agar Tuhan terus menolong mereka untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk guru-guru di sekolah minggu kita. Kita dapat mendengarkan baik-baik apa yang diajarkan oleh Lause Daniel, Lause Maria, Lause Tikijo, dan Lause-Lause yang lain. Kita juga bisa terus mendoakan Lause-Lause kita. Mungkin kita juga bisa terus memberikan semangat kepada Lause-Lause yang ada, untuk terus semangat dalam memberitakan firman Allah. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 9. Jadi ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk membuat firman Allah jelas. Terima kasih untuk orang-orang yang mengajarkan dan mengkhotbahkan firman-Mu. Tolong Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh terus mentaatinya di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya cerita hari ini boleh kita lakukan bersama-sama ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sebagai respon dari mendengarkan firman Tuhan, kita juga memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa memberitahu papa mamanya untuk mengirimkan ke rekening yang ada di atas ini. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice.
I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again